Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal ujian mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Soal yang pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawaban: saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Strategi distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecar serta distributor di berbagai tempat. Kelebihannya memberikan akses yang mudah dan cepat untuk memenuhi permintaan dan konsumsi yang tinggi bagi pelanggan. Kekurangannya, banyak toko yang tidak menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Strategi distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada satu atau dua distributor atau pengecar saja pada suatu daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Kelebihannya, produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecar di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya, akses produk pada pelanggan terbatas. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecar saja pada suatu daerah. Di antaranya, distributor atau pengecar akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Kelebihannya, distribusi yang berfokus pada toko pengecar yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Soal yang kedua, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan faktor-faktornya serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Jawabannya, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi yang pertama, jenis produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Yang kedua, tahapan kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan membeli, yaitu yang pertama, tahap kesadaran, yang kedua, tahap pengertian, yang ketiga, tahap keyakinan, yang keempat, tahap pemesanan, dan yang kelima, tahap pemesanan kembali. Yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kemapanan, tahap kemunduran,
Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya, yang pertama produk, merupakan bentuk penawaran yang dituju untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, harga. Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Yang keempat, promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggarannya, bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran, distribusi, dan promosi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Soal yang ketiga, bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu masing-masing dengan penjelasan dan contoh. Bagaimana pula unsur bauran pemasaran itu berinteraksi? Jawaban yang pertama, produk. Adapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk ini contohnya macam-macam produk, kualitas, desain, fitur, brand packaging, size atau service. Yang kedua, ada price. Sesuatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk. Sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Price ini contohnya list price, diskon, payment period, kredit, dan lain-lain. Place, penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasaran. Contohnya meliputi channel, contract, location, inventory, transport. Kemudian ada promosi, sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini contohnya iklan, promosi penjualan, sales approach, public relation, dan pemasaran langsung. Soal yang keempat, silahkan buka link YouTube di bawah ini. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan dan jelaskan teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Jawabannya, pembicara dalam video tersebut adalah Gurek. Teori yang disampaikan adalah tentang pengembangan produk. Menurut Ciptono, pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi produk orsinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Pengembangan produk adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam rangka menambah manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. Menurut Kotler dan Keller, tujuan pengembangan produk yang pertama, memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan. Yang kedua, mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada.
Menurut Alma, tujuan pengembangan produk yang pertama memenuhi keinginan konsumen, yang kedua menambah omset penjualan, yang ketiga mendayagunakan sumber-sumber produksi, yang keempat memenangkan persaingan, yang kelima meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, yang keenam mendayagunakan sisa-sisa bahan, yang ketujuh mencegah kebosanan konsumen, yang kedelapan menyederhanakan produk pembungkus. Menurut Kotler dan Keller, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis. Yang pertama, memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua, memperluas lini produk. Yang ketiga, menambah produk yang sudah ada. Yang keempat, meniru strategi pesaing. Yang kelima, menambah lini produk. Sedangkan menurut Ciptono, strategi produk yang pertama, strategi peningkatan kualitas. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan. Yang ketiga, memperbaiki peningkatan gaya produk. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam melakukan pengembangan produk. Yang pertama, tahap pemunculan gagasan. Pemunculan gagasan yaitu tahap mencari gagasan baru dalam rangka menciptakan produk baru. Yang kedua, penyaringan gagasan. Tujuan utama melakukan penyaringan mengenai gagasan yaitu sebagai langkah pengurangan banyaknya gagasan yang buruk serta dipilih gagasan yang terbaik. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Pada tahapan ini dilakukan pengujian konsep produk kepada konsumen. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Ini adalah tahap memperkenalkan produk ke pasar. Tahapan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah memberikan penjelasan produk. Yang kedua adalah berusaha menguraikan harga produk. Yang ketiga yaitu melakukan penjualan jangka panjang yang sudah direncanakan. Yang kelima, analisis bisnis, yaitu tahap melakukan kegiatan menganalisis setelah menguji kelayakan kegiatan finansial dan bisnis dalam pengembangan produk baru. Yang keenam, mengembangkan produk dengan cara melaksanakan konversi ide produk baru sehingga tercipta bentuk fisik yang baru. Yang ketujuh, pengujian pasar. Tujuan tahapan ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja produk dan efektivitas program pemasarannya. Yang kedelapan, komersialisasi. Tahapan ini adalah tahapan di mana pihak perusahaan telah siap sedia akan memperkenalkan produknya ke pasaran yang telah ditargetkan. Soal nomor 5, silahkan buka link di bawah ini. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan dan jelaskan teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Jawabannya, pembicara dalam video tersebut adalah Burek. Teori yang dibicarakan adalah tentang pengembangan produk, yaitu mengenal tingkatan produk. Produk adalah suatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Berdasarkan bentuknya, produk dibedakan menjadi 2 macam, yaitu berupa barang dan berupa jasa. Tingkatan produk dibagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama, core product adalah produk utama atau manfaat utama, manfaat yang paling dasar dari suatu produk. Yang kedua adalah basic, adalah core product yang bisa dipilih atau memiliki manfaat dasar namun ada alternatif pilihan yang ditawarkan. Yang ketiga, expected product atau produk harapan, adalah produk yang didasari dari suatu keinginan atau imajinasi seseorang. Yang keempat, augment product atau produk dengan nilai lebih, adalah expected product yang ditambah value lain untuk
membuat customer lebih tertarik. Yang kelima, potensial produk, artinya memiliki harapan di masa yang akan datang. Soal yang keenam, silakan buka link ini dan tonton video. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan dan jelaskan teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Video pertama, pembicara Liris Windia. Quality Function Development atau penyebaran fungsi kualitas. Metode QFD adalah metode yang digunakan untuk mencari karakteristik teknis atau respon teknis dari sebuah rencana pengembangan usaha atau pengembangan produk yang kita inginkan. Apa dan bagaimana QFD? QFD adalah alat perencanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen. Lazim diaplikasikan dalam persoalan perancangan produk, produk desain, rekayasa, dan productivity improvement. QFD mengubah customer need dan menjadikannya sebuah technical parameters dan rencana-rencana target teknikal. Fase QFD ada 4, yaitu product planning, part deployment, process planning, production planning. Host of quality adalah sebuah matriks yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen dalam karakteristik desain produk. Video yang kedua, pembicara Iding Rosyidin tentang political marketing. Asal-usul, marketing deals with identifying and marketing human and social needs. Memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Menurut Bullseye Newman, penerapan teknik dan konsep. Yang pertama, marketing dalam kehidupan politik. Kedua, konsep produk yang populer dalam bisnis atau ekonomi dipakai dalam politik. Elemen pemasaran ada product, price, distribution, and promotion. Dalam politik produk ada 2, yaitu yang pertama partai politik, yang kedua personalnya atau pengurus partai atau kandidat. Kemudian price, nilai atau harga, menaikkan nilai politik di depan konsumen. Distribution, menjadi mudah dan gampang serta nyaman. Promotion, dalam kompetisi politik yang luar biasa, promosi menjadi suatu hal yang sangat penting, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.